Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu yang bekerja di toko kelontong mendengar bahwa putrinya malu mengundangnya ke pernikahan mewahnya. Sang ibu berkecil hati mendengar bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pernikahan putrinya. Tapi dia tidak membiarkan putrinya lolos dan memberinya pelajaran dengan cara yang sulit. Rebecca Layton adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putrinya sendiri, Jennifer. Suami Rebecca, Peter, meninggal ketika Jennifer baru berusia 2 tahun. Dan setelah itu dia dipaksa bekerja untuk menghidupi mereka berdua. Rebecca sangat menyayangi Jennifer sehingga dia menunda semua ambisinya dan mencurahkan perhatian penuh padanya. Dia ingin putrinya memiliki masa depan yang lebih baik daripada dia. Jadi meskipun memiliki pekerjaan berupah rendah sebagai pelayan toko di toko kelontong, dia melakukan yang terbaik untuk memastikan Jennifer tidak pernah melewatkan apapun. Rebecca tidak bisa menyelesaikan universitas sejak dia hamil selama tahun pertamanya dan kemudian menderita masalah kesehatan, memaksanya untuk putus sekolah. Namun, ketika tiba saatnya bagi Jennifer untuk mendaftar di universitas, dia mendukung putrinya dalam memenuhi mimpinya dan mendaftar di program studi pilihannya. Tetapi ketika Jennifer berada di tahun terakhir kuliahnya, sejarah terulang kembali. "Aku hamil, Bu," katanya pada Rebecca suatu malam saat makan malam. "Pacarku, Ron, dia berjanji akan tanggung jawab atas anak itu. Dia bahkan melamarku dan kami berniat menikah setelah bayinya lahir." "Jennifer," Rebecca menatapnya tertegun. "Apakah kamu yakin tentang ini? Lihat, aku selalu ada untuk mendukungmu. Tetapi membesarkan anak bukanlah lelucon. Kamu perlu memikirkan biaya dan..." "Ayah Ron adalah pengusaha kaya, Bu. Dia memiliki semua uang di dunia. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu suka memerintah? Aku sudah dewasa. Aku bisa membuat keputusan sendiri." Dia menggerutu. Rebecca kesal karena Jennifer bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Tetapi dia senang bahwa Jennifer akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ron kaya, jadi tidak perlu khawatir tentang Jennifer dan anak mereka. Beberapa bulan berlalu, ketika anak Jennifer lahir, dia dan Ron pindah ke rumah baru yang telah dibelikan orang tua Ron untuk mereka. Jennifer dan Ron masih kuliah, jadi Jennifer meminta Rebecca untuk menjaga bayinya, Lily, ketika mereka keluar. "Kamu ingat instruksinya kan, Bu?" Jennifer bertanya pada Rebecca suatu hari ketika dia dan Ron sedang menuju perguruan tinggi. "Aku harus memberi makan Lily 2 kali. Aku tidak boleh melupakan obat-obatnya dan aku tidak harus meninggalkannya sendirian," jawab Rebecca riang. "Aku tahu segalanya, sayang. Kamu boleh tenang." Bukan itu, Bu," Jennifer menanggapi. "Jangan sentuh apapun selain yang aku perintahkan padamu. Kami memiliki barang-barang mahal di rumah ini. Jika ada yang rusak, kami akan dibebani dengan tagihan yang besar. Kamu pergi. Bye." Rebecca mengerutkan kening. "Kamu masih anak-anak, Jennifer," gumamnya. "Kapan kamu akan menyadari bahwa kamu adalah seorang ibu sekarang? Kamu harus berhenti bersikap sembrono. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan kepada orang lain." 2 hari kemudian Rebecca mengasuh Lily sampai larut malam. Ketika Jennifer sampai di rumah, Rebecca mengatakan kepadanya bahwa dia ingin makan malam dengannya karena dia terlalu lelah untuk pulang dan memasak. Namun Jennifer dengan tegas menolaknya. "Tidak, Bu, itu tidak mungkin," dia berkata. "Orang tua Ron akan datang dan kamu harus pergi." "Apa? Kenapa?"
Ada baiknya kita semua bisa makan malam bersama. Ini bukan waktunya untuk berdebat, Bu. Mereka bisa pulang kapan saja. Kamu harus pergi sekarang. Perintahnya mengambil mantel dan tas Rebeka dan melemparkannya padanya. Rebeka hancur hari itu dan dia menangis sepanjang perjalanan pulang. Kali berikutnya Jennifer memintanya untuk mengasuh Lily. Rebeka berpikir 2 kali, namun dia akhirnya setuju. Jennifer pulang lebih awal hari itu dan dia meminta Rebeka untuk menyiapkan bubur Lily sebelum dia pergi. Rebeka ada di dapur sementara Jennifer berjalan ke kamarnya bersama Lily. Ketika selesai menyiapkan bubur, Rebeka pergi untuk memberitahu Jennifer tentang hal itu. Dan saat mendekati kamar, dia mendengar sesuatu melalui pintu kamar tidurnya yang terbuka. Jennifer berbicara dengan temannya Teresa tentang pernikahannya. Tentu saja Teresa, persiapan pernikahan sedang berjalan lancar. Lagi pula hanya 2 minggu lagi. Wisuda minggu ini dan Ron dan aku akan resmi menjadi suami istri minggu depan. Tapi aku belum memberitahu ibuku. Aku tidak ingin dia datang. Detak jantung Rebeka semakin cepat. Apa? Jennifer sudah merencanakan pernikahan dan belum memberitahuku. Kenapa? Apa maksudmu sebenarnya? Kenapa? Jennifer melanjutkan di telepon. Lihat, Ron ingin mengadakannya di sini, di New York, karena disitulah dia dibesarkan. Dan Anda dapat bertaruh bahwa tamunya akan menjadi elit, termasuk rekan bisnis ayahnya dan bahkan beberapa selebriti. Kemudian lihat Ibu Teresa. Dia bekerja di toko kelontong. Anda pernah melihat tangannya, bukan? Semuanya kasar dan berat karena bertahun-tahun bekerja di perusahaan berupah rendah itu. Tidak ada manikur yang bisa menghilangkan kotoran yang menumpuk di tangannya dari belanjaan. Jadi dia tidak ada dalam daftar tamu. Rebeka tidak bisa mempercayai komentar putrinya. Air mata mengalir saat dia meninggalkan rumah hari itu dan menangis terseduh-seduh untuk tidur malam itu. Merasa sangat tertekan keesokan paginya, dia bahkan tidak pergi bekerja. Dia berjalan ke lemari dan mengeluarkan kotak kayu berisi semua uangnya untuk pernikahan Jennifer. Dia duduk di tempat tidurnya dan memutuskan untuk tidak menghadiri pernikahan Jennifer, tetapi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Jennifer sadar betapa salahnya mengejeknya. Jadi selama menunggu kelulusan Jennifer, Rebeka berbohong bahwa kakinya terluka dan akan terbaring di tempat tidur selama 2 minggu. Jennifer merasa lega karena melarang ibunya yang kotor dari pernikahan sekarang menjadi tugas yang mudah. Namun beberapa hari sebelum pernikahan, Jennifer tiba-tiba berubah pikiran. Dia merasa malu pada dirinya sendiri dan tidak bisa berhenti menangis karena dia menerima paket dari Rebeka. Di dalamnya dia menemukan selendang bersulam yang dihiasi dengan mawar kecil dan sebuah catatan yang ditujukan untuknya. Jennifer yang terhormat, Ibu benar-benar minta maaf karena tangan ibu tidak cukup bersih untuk menghadiri pernikahan kelas atasmu. Apakah anak itu menyukai ibunya atau tidak, hati seorang ibu akan selalu luluh untuknya. Ini bukan surat untuk menghina atau mengejek kamu seperti yang mungkin kamu yakini. Sebaliknya, ibu ingin mengungkapkan penyesalan ibu kepada kamu. Ibu ingin meminta maaf karena mengganti popokmu ketika kamu baru lahir dengan tangan kotor ibu. Maaf telah menahanmu untuk malam yang tak terhitung jumlahnya saat ibu menyanyikan lagu pengantar tidur untukmu sehingga kamu bisa tidur nyenyak. Maaf sekali lagi bahwa tangan kotor ini juga yang membantu kamu dalam langkah pertamamu sebagai bayi. Mengemas bahan makanan sehingga kamu bisa pergi ke perguruan tinggi, merawat bayimu, dan menyiapkan hadiah atau selendang yang kamu lihat untuk hari terpenting dalam hidupmu. Mengorbankan tidur selama 5 malam berturut-turut. Ibu berharap bahwa ketika Lily tumbuh dewasa, dia tidak pernah menganggap kamu atau tanganmu kotor dan memandang rendah kamu seperti yang kamu lakukan kepadaku.
Sayang, ibu berharap kamu memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Ibu akan selalu berharap yang terbaik untukmu. Dengan cinta, Mama. Jennifer seharusnya mendapatkan surat ini dan hadiah pernikahan dari Rebecca sehari setelah pernikahan. Tetapi takdir campur tangan dan dia menerimanya lebih cepat. Air matanya terus jatuh saat dia membaca surat itu dan dia berlari ke rumah ibunya. Ketika Rebecca membukakan pintu, Jennifer memeluknya dan terisak tak terkendali. "Aku benar-benar minta maaf, Bu. Kamu menghadiri pernikahan. Jika kamu tidak hadir, aku membatalkan semuanya. Aku putri yang sangat buruk. Maaf." "Jennifer, apa yang terjadi?" tanya Rebecca bingung. "Saya menerima surat ibu, Bu. Saya benar-benar malu tentang apa yang akan saya lakukan. Saya akan memberitahu ibu apa. Saya telah berubah pikiran. Pernikahan tidak akan berlangsung di New York, Bu. Itu akan berada di kampung halaman kita. Dan ibu akan berada di sana." Dia berjanji pada Rebecca. Keesokan harinya dia memberitahu Ron tentang hal itu dan membatalkan pernikahan. Semua orang terkejut, tetapi Jennifer tidak berubah pikiran. 1 minggu kemudian pernikahan berlangsung di kampung halamannya dan dia mengenakan selendang bordir Rebecca alih-alih kerudung saat dia berjalan menyusuri lorong bersamanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Jangan pernah tidak menghormati orang tua Anda. Mereka berusaha keras untuk Anda. Jennifer akhirnya menyadari betapa banyak yang telah dilakukan ibunya untuknya dan meminta maaf padanya. 2. Semua pekerjaan harus diperlakukan sama. Jennifer menyadari dia salah mengejek Rebecca karena dia adalah asisten toko kelontong.